wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Dalam suasana belajar saat ini, kita di tengah wabah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa segera menghilangkan atau mengangkat wabah ini dari kita semuanya. Semoga kita semuanya menjadikan hamba-hamba Allah yang selalu bersabar dan istiqomah dan memiliki keyakinan bahwa wabah ini akan segera berakhir. Anak-anakku sekalian, marilah kita sebelum belajar terlebih dahulu kita berdoa dan dilanjutkan dengan tilawah. Baik, jika kalian semuanya telah tilawah, mari kita belajar dengan pembelajaran materi kali ini, yaitu adalah tentang mengenai Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, kalian sudah tahu apa belum? Apa itu yang dimaksud dengan Khulafaur Islam? Manusia adalah khalifah atau wakil atau duta Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Dengan kedudukannya tersebut, manusia memiliki beban dan tanggung jawab untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah adalah pengganti Rasulullah SAW selepas beliau wafat mengenai urusan keagamaan dan urusan dunia. Kalau presiden tersebut ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menjabat pada tahun 632 Hijriah sampai 634 Hijriah, atau kurang lebih selama 2 tahun 76 hari. Abdullah bin Abu Quhafa atau yang dikenal dengan Abu Bakar Siddiq, beliau adalah orang yang pertama kali dari kalangan sahabat yang masuk Islam. Bahkan beliau dikenal dengan As-Sabiqul Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali dari kalangan Rasulullah atau kalangan dari sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam. As-Siddiq sendiri diberikan gelar kepada Rasulullah, diberikan gelar oleh Rasulullah SAW, yaitu amat membenarkan. Yang pertama adalah beliau sahabat yang paling dekat kemana saja Rasulullah SAW pergi, baik peristiwa hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah, dan pertama kali orang yang membenarkan akan peristiwanya Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Pada pengangkatan Abu Bakar Siddiq ada 2 faktor. Yang pertama adalah pada zaman tersebut yang meyakini bahwa khalifah tersebut berasal dari suku Quraisy. Yang kedua adalah jejak pendapat yang meyakini bahwa orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, itu adalah faktor-faktor pengangkatan dari Abu Bakar Siddiq. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, banyak sekali jasa-jasa yang beliau peroleh. Yang pertama adalah menumpas pemberontak atau nabi palsu dan juga pembangkang zakat. Yang kedua yaitu adalah peluasan dakwah atau daerah Islam, yaitu di Suriah dan di Irak. Dan yang ketiga adalah pembentukan Baitul Mal. Itulah adalah jasa-jasa dari apa yang dicapai oleh Abu Bakar Siddiq. Selepas tersebut digantikan oleh khalifah yang kedua, yaitu yang kedua adalah khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjabat pada tahun 634 Hijriah sampai 644 Hijriah, atau kurang lebih selama 10 tahun 70 hari. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang memiliki sifat atau postur tubuh yang tegap, kuat, dan memiliki watak yang berani dan disiplin tinggi. Saat-saat pengangkatan beliau menjadi khalifah atau ketika sebelum Abu Bakar Siddiq wafat, Abu Bakar Siddiq memanggil para sahabat besarnya untuk memikirkan perihal pengganti khalifah seterusnya. Dan salah satu kandidat atau calon yang ada oleh Abu Bakar Siddiq adalah Umar bin Khattab. Seketika para sahabat yang lainnya pun akhirnya menyetujui apa dengan pilihan Abu Bakar Siddiq. Banyak sekali jasa-jasa yang beliau capai, salah satunya adalah pembentukan badan legislatif, pembentukan gubernur, pembentukan kepolisian, dan juga perluasan wilayah kekuasaan Islam, yaitu di Palestina, kemudian di Mesir, di Persia, dan juga Irak, dan juga banyak sekali istiadat yang lainnya. Umar bin Khattab adalah memiliki gelar Amirul Mukminin, yaitu panglima orang-orang yang beriman. Itulah adalah kiprah dari kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat ketika beliau hendak melaksanakan sholat subuh oleh musuh-musuhnya, yaitu atas dasar mungkin pencapaian yang telah dicapai begitu besar oleh Umar bin Khattab membuat banyak orang iri. Nah, ketika hendak melaksanakan sholat subuh, beliau wafat ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Itulah adalah
singkat perjalanan dari khalifah kedua. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 12 tahun. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, orang yang dikenal sebagai pedagang yang sangat besar dan memiliki kekayaan yang sangat melimpah ruah. Dia memeluk agama Islam atas dasar ajakan khalifah pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan dia dikenal dengan Dzunurain, dua cahaya. Sebagaimana kita ketahui, dia menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, Ruqayyah dan Ummul Kulsum. Ketika dia memeluk Islam, dia gunakan sebagian besar hartanya untuk perjuangan agama Islam. Proses pemilihan atau pengangkatan Utsman bin Affan dilakukan secara musyawarah di kediaman Abdurrahman bin Auf dengan para sahabat yang lainnya. Dalam kepemimpinannya dibagi menjadi dua periode, yaitu 6 tahun pertama dan 6 tahun kedua. Di 6 tahun pertama banyak sekali kemajuan dan keberhasilan yang dicapai oleh Utsman bin Affan, dan 6 tahun kemudian, 6 tahun kedua, yaitu terjadinya banyak perselisihan dan perpecahan di berbagai wilayah didasarkan atas ketidakpuasan sebagian orang atas kepemimpinan Utsman bin Affan, yaitu salah satunya adalah pengangkatan para pejabat penting yang dilakukan oleh Utsman bin Affan berdasarkan yang dipilih, yaitu adalah saudara-saudaranya. Inilah yang membuat sebagian masyarakat kurang percaya terhadap Utsman bin Affan sehingga terjadi perselisihan. Kemajuan-kemajuan yang beliau lakukan ya sebagaimana kita ketahui dalam bidang sosial dan politik dan perluasan wilayah. Nah, yang paling kita ketahui adalah penyusunan mushaf Al-Quran atau dikenal dengan mushaf Utsmani yang dilakukan oleh khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan, atas dasar pemikiran bahwa semakin berkurangnya para penghafal Al-Quran dan semakin banyak perselisihan yang terjadi, sehingga dikhawatirkan akan mengurangi banyak perdebatan mengenai bacaan Al-Quran tersebut. Nah, itu adalah kemajuan-kemajuan yang dilakukan Utsman bin Affan selaku khalifah ketiga. Berikutnya adalah khalifah keempat, adalah khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjabat khalifah kurang lebih selama 4 tahun. Ayahnya bernama Abu Thalib bin Abi Thalib bin Hasim bin Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hasim bin Abdul Manaf. Ketika ia berumur 6 tahun, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi anak asuh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi Muhammad diangkat menjadi anak asuh oleh ayahnya. Di dalam proses dakwah, Ali bin Abi Thalib membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau diperintahkan untuk tinggal di rumah Nabi Muhammad dan tidur di tempat tidurnya. Itu untuk bertujuan untuk mengelabui kaum Quraisy. Nah, proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi ketika dalam suasana yang masih kisruh tentang perihal kematian Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh sebagian besar kaum muslimin, namun Ali bin Abi Thalib menyerahkan perihal tersebut kepada tokoh Syuro dan para pejuang Badar. Dalam suasana yang masih kisruh, akhirnya Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah, didukung oleh sebagian besar para sahabat, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Selama menjadi khalifah terjadi banyak perselisihan di masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Salah satunya adalah disebabkan oleh kaum munafik yang mengadu domba dan memberikan fitnah-fitnah di masa Ali bin Abi Thalib. Yang terjadi yang dilakukan oleh tokoh Persia, yaitu Abu Sabah. Perselisihan pertama adalah antara Ali bin Thalib dengan Thalhah dan Zubair dan Aisyah binti Abu Bakar. Hal tersebut mengakibatkan terjadi peperangan yang dikenal dengan Perang Mu'tah yang dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib dan menewaskan Thalhah dan Zubair. Sedangkan Aisyah binti Abu Bakar dikembalikan ke Madinah oleh Ali bin Thalib sebagai mana beliau menghormati Ummul Mukminin. Kemudian perselisihan kedua terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Ini dikenal dengan Perang Siffin, di mana Ali bin Abi Thalib sebetulnya hampir memenangi peperangan tersebut. Namun atas kelicikan Amr bin As, beliau mengangkat mushaf Al-Quran sebagai bukti perdamaian. Namun tidak berlangsung lama, terjadi kembali perselisihan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Di tengah suasana yang masih keras tersebut,
Sebetulnya Ali bin Abi Thalib ingin merundingkan hal tersebut secara damai, namun terjadi muncul gejolak permasalahan baru, yaitu munculnya kaum Quraisy yang semakin menguat. Ia menganggap kekisruhan terjadi diakibatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin As. Dan akhirnya kaum Khawarij mengutus Ibnu Muljam untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang pada akhirnya Ali bin Abi Thalib ketika hendak melaksanakan sholat subuh, beliau terbunuh oleh Ibnu Muljam. Dan itulah singkat perjuangan Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah. Nah, setelah itu silahkan kalian baca bukunya terlebih dahulu, dipahami, dan apabila kalian kurang mengerti silahkan ditanyakan. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.